Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Anissa Hikmawati. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Apa sih yang kalian tahu tentang sistem pernapasan itu? Nah, untuk menambah hasanah keilmuan kalian tentang sistem pernapasan, mari kita simak video ini sampai akhir. So, stay tune ya. Untuk mempelajari sistem pernapasan pada manusia, lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari sistem pernapasan pada manusia tersebut. Nah, sebenarnya sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Organ apa aja sih yang digunakan dalam sistem pernapasan manusia? Nah, organ yang digunakan dalam sistem pernapasan pada manusia adalah rongga hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Respirasi atau bernapas merupakan pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dengan menggunakan energi yang ada di dalam tubuh manusia. Organ pernapasan pertama pada manusia adalah hidung. Nah, di dalam hidung ini terdapat bagian-bagian hidung, yaitu tulang hidung, saraf pembau, selaput lendir, saraf pembau ke otak, dan silia atau rambut-rambut pada hidung. Nah, hidung sendiri ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Di dalam rongga hidung yang berselaput, ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain hidung, ada organ-organ yang lainnya. Nah, organ-organ lainnya tersebut akan dijelaskan oleh Kakak Nabila. Kepada Kakak Nabila, dipersilahkan. Halo teman-teman, saya Nabila Helinawati akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Anissa Hikmawati mengenai pengertian sistem pernafasan dan organ-organ yang membantu dalam sistem pernafasan manusia. Jadi teman-teman, tidak hanya hidung loh yang membantu dalam sistem pernafasan pada manusia. Lalu, apalagi ya organ-organ yang membantu dalam sistem pernafasan manusia? Yuk simak videonya. Nah teman-teman, organ selanjutnya yang membantu dalam sistem pernafasan pada manusia yaitu ada faring atau tenggorokan. Ini ya teman-teman, faring atau tenggorokan. Jadi, fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga yang keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara loh yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Coba kita tes ya. A, B, C. Ini kan udara masuk ya teman-teman. Sehingga pita suara bergetar di dalam tenggorokan dan bisa menghasilkan suara. Sudah paham kan ya teman-teman? Lalu organ selanjutnya yaitu ada laring atau pangkal tenggorokan. Apa sih pangkal tenggorokan itu? Jadi nih ya, laring atau pangkal tenggorokan. Laring ini adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Nah, fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga sebagai tempat untuk menghasilkan suara. Lalu yang selanjutnya itu ada trakea atau batang tenggorokan teman-teman. Nah, trakea ini itu berbentuk seperti pita dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada yang memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Jadi trakea ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk sehingga aman deh untuk diproses ke organ selanjutnya. Lalu selanjutnya ada apa lagi sih Kak? Selanjutnya yaitu ada bronkus atau cabang batang tenggorokan teman-teman.
Nih ya, jadi fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang akan masuk dan keluar dari dan menuju ke paru-paru. Selanjutnya yaitu ada alveolus nih. Alveolus ini berbentuk seperti anggur ya teman-teman. Jadi alveolus ini itu memiliki kapiler darah. Nah, dari kapiler tersebut, oksigen dan udara bisa menuju ke dalam darah. Nah, ini adalah organ yang terpenting, paru-paru. Jadi paru-paru pada manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Nah, paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis yang berfungsi untuk melindungi paru-paru kita. Sudah paham kan teman-teman mengenai pengertian sistem pernapasan manusia dan organ apa saja sih yang membantu dalam sistem pernapasan manusia? Lalu selanjutnya terdapat mekanisme pernapasan manusia yang akan dijelaskan oleh rekan kakak. Untuk Kak Arika, saya persilahkan. Sampai jumpa teman-teman. Mari langsung saja ya, kita lanjutkan pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang mekanisme pernafasan. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa pernafasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pernafasan dada dan yang kedua ada pernafasan perut. Di mana pada setiap pernafasan ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua ada fase ekspirasi. Kak, lalu apa sih perbedaan dari pernafasan dada dan pernafasan perut itu? Untuk itu, mari simak penjelasannya. Yang pertama ini ada pernafasan dada. Di dalam pernafasan dada ini tadi terjadi dua fase ya. Yang pertama ada inspirasi dan yang kedua ada fase ekspirasi. Nah, mekanisme inspirasinya itu terjadi ketika otot tulang rusuk itu mengalami kontraksi sehingga rongga dada ini akan mengembang dan tulang rusuk ini akan terangkat gitu. Mengembangnya rongga dada ini mengakibatkan volume di dalam rongga dada ini menjadi kecil, sedangkan volume udara luar ini lebih besar daripada yang di dalam. Nah, perbedaan volume ini menyebabkan udara ini akan masuk. Udara yang dari luar ini akan masuk ke dalam sini. Sehingga terjadilah fase inspirasi. Kemudian pada fase ekspirasinya berkebalikan. Ketika ekspirasi terjadi, maka otot tulang rusuk ini akan mengalami relaksasi, sehingga rongga dada ini akan mengempis. Mengempisnya rongga dada ini mengakibatkan volume di dalam rongga dada ini menjadi lebih besar dibandingkan dengan volume luarnya. Sehingga udara ini yang ada di dalam akan keluar. Ini yang disebut dengan ekspirasi. Selanjutnya, pada pernafasan perut ini terjadi dua fase juga. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua ada fase ekspirasi. Perbedaannya, jika di pernafasan dada ini adalah kontraksi tulang rusuknya, sedangkan di pernafasan perut ini diafragmanya yang berperan. Nah, pada inspirasinya, di pernafasan perut ini, otot diafragma itu akan mengalami kontraksi, sehingga diafragma ini akan mendatar, volume rongga dada itu akan membesar. Nah, volume rongga dada yang membesar ini mengakibatkan terjadinya udara yang semakin kecil. Penurunan tekanan udara ini menyebabkan mengembangnya paru-paru, sehingga aliran udara itu yang dari luar itu akan masuk ke dalam. Fase ekspirasinya terjadi ketika otot diafragma ini mengalami relaksasi. Nah, otot perutnya ini akan berkontraksi. Diafragmanya kemudian akan melengkung ke rongga dada dan volume rongga dadanya ini akan mengecil. Nah, akibatnya tekanan di dalam rongga dada ini akan menjadi lebih besar daripada tekanan udara luar. Sehingga udara di dalam rongga dada ini akan terdorong keluar. Ini yang mengakibatkan terjadinya ekspirasi. Nah, inilah tadi penjelasan tentang mekanisme pernafasan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kakak. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Muhaimin Syahputra akan melanjutkan penjelasan tentang sistem pernafasan manusia. Selanjutnya ini adalah gangguan pada sistem pernafasan manusia. Nah, kalian tahu kan gangguan-gangguan napas? Nah, seperti pada yang pertama ini adalah flu atau
penyakit influenza yang disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Nah, jadi kalau ingin keluar itu harus selalu pakai masker ya. Nah, selanjutnya ada asma. Nah, kalian tahu kan pasti ada penyakit asma. Seperti teman-teman kalian pasti adalah salah satu yang punya penyakit asma. Nah, asma ini biasanya bawaan dari orang tua. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernafasan. Nah, penyebab penyempitan ini karena disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, dan bulu-bulu seperti rambut kucing atau yang lainnya. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini yang paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Nah, biasanya ini yang terjadi karena perokok pasif dan aktif. Nah, jadi jangan merokok ya. Selanjutnya adalah TBC, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merusak gelembung-gelembung udara alveolus sehingga peradangan tersebut menyebabkan pecahnya alveolus. Nah, jadi paru-paru ini nggak mampu mengikat oksigen dan napas menjadi sesak atau susah dan akan kekurangan oksigen dan akhirnya menyebabkan kematian. Baik, terima kasih Rifki atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizka Fati Aulia dengan NPM 1993024008. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yakni upaya menjaga sistem pernafasan. Kenapa sih sistem pernafasan harus dijaga? Karena agar sistem pernafasan tetap sehat dan segar, serta terhindar dari berbagai macam virus serta penyakit lainnya. Oke, dalam upaya menjaga sistem pernafasan, di sini saya akan menyampaikan 4 pokok bahasan. Yang pertama ada tidak merokok. Karena di dalam rokok terdapat zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan tubuh ataupun kesehatan pernafasan kita. Selain si perokok, orang-orang lain yang berada di sekitar perokok juga terkena dampak dari asap rokok tersebut. Jadi bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi asap rokok juga merugikan orang lain yang tidak merokok. Jadi kita selain tidak merokok, kita juga harus menghindari atau menjauhi orang-orang yang sedang merokok, seperti itu. Lalu selanjutnya ada makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi juga termasuk dalam menjaga sistem pernafasan. Karena ketika tubuh kita sehat dan kuat, maka kita akan jauh dari penyakit-penyakit seperti itu, serta napas kita juga akan segar. Lalu selanjutnya ada menggunakan masker jika keluar rumah. Nah, di masa pandemi ini, masker merupakan salah satu pakaian wajib yang harus dibawa kemana-mana. Selain untuk menjaga kita dari paparan virus corona, masker juga dapat menjaga kita dari polusi udara seperti asap pabrik ataupun asap-asap kendaraan motor, mobil, seperti itu. Lalu yang terakhir ada menanam pohon. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pohon merupakan oksigen yang ada di bumi. Seperti itu. Jadi ketika kita menanam pohon atau lingkungan kita banyak pepohonan, maka udara kita akan segar dan lingkungan kita akan asri, seperti itu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.